Namaku Widya Pratiwi. Aku berusia 36 tahun dan hingga malam itu, aku masih menjabat sebagai Direktur Keuangan di Wijaya Mebel, perusahaan yang dibangun keluargaku selama 50 tahun penuh perjuangan di Surabaya, Jawa Timur. Gala akhir tahun digelar di pusat konferensi baru yang menyatu dengan pabrik utama kami. Chandelier kristal bergantung megah, aroma kayu jati segar bercampur dengan udara lembab malam Surabaya. 200 investor dan eksekutif berjas hitam resmi berpura-pura malam itu hanya perayaan biasa. Lalu adik laki-lakiku Prabu naik ke panggung, gelas minumannya terangkat tinggi. Senyum sombong yang sama sejak kecil masih melekat di wajahnya. Berita besar malam ini, suaranya menggema melalui pengeras suara. Ibu dan ayah telah memutuskan untuk membuatnya resmi. Mereka mentransfer seluruh saham pengendali kepada saya. Masa depan Wijaya Mebel aman di tangan yang tepat. Ruangan meledak. Tepuk tangan riuh, sorak-sorai, gelas berdenting. Orang-orang berbondong-bondong mendekat untuk mengucapkan selamat. Aku tidak bergerak. Hanya duduk diam, tangan bertumpu pada ponsel di pangkuan, merasakan beban berat yang akan segera datang. 30 detik kemudian, aku menekan satu tombol saja. 50 tahun imperium keluarga kami lenyap dalam sekejap. Beberapa tahun lalu, hal seperti ini tidak akan mengejutkanku. Aku tumbuh besar tahu persis posisiku di rumah ini. Prabu Wijaya, adikku yang lebih muda, adalah pusat segalanya. Aku hanya pelindung diam-diam yang memastikan tak ada yang mengganggunya. Waktu kecil, dia pernah menjatuhkan lemari mahoni antik kakek yang diimpor dari Jawa tempo dulu. Lemari itu hancur berkeping-keping. Ibu Rino Wijaya masuk, melihat pecahan kayu, lalu langsung menatapku. Widya, sudah berapa kali ibu bilang jangan main dekat lemari itu? Aku baru 9 tahun. Aku mengambil semua kesalahan, dikurung sebulan penuh, sementara Prabu malah diberi es krim karena begitu pengertian. Pola yang sama terus berulang. Usia 16 tahun, Prabu menabrakkan mobil baru ayah Budi Wijaya ke tiang telepon setelah kabur ke pesta. Ayah pulang marah besar. Ibu melihat laporan polisi lalu berkata, "Widya, kamu tahu kan tidak boleh meminjam mobil tanpa izin. Padahal aku belum punya SIM. Aku kehilangan ponsel selama 6 minggu. Di kuliah pun tak beda." Prabu gagal setengah mata kuliah bisnis karena lebih sering ke pesta daripada kuliah. Ibu meneleponku tengah malam menangis, memohon agar aku membantu adik lulus tepat waktu. Aku begadang 3 malam berturut-turut, menulis ulang makalahnya, memperbaiki spreadsheet, bahkan menyelesaikan tugas akhirnya. Saat dia naik panggung wisuda, ibu memeluknya erat dan berkata pada semua orang betapa bangganya dia pada putra cerdasnya. Sementara aku lulus cum laude jurusan keuangan dari Universitas Airlangga, lalu pulang siap membuktikan diri. Ayah langsung menempatkanku sebagai direktur keuangan di usia 28 tahun. Di atas kertas terlihat seperti kepercayaan. Nyatanya, hanya cara agar aku tetap dekat untuk membersihkan kekacauan Prabu berikutnya. Karena Prabu tak mau mulai dari bawah. Dia ingin jabatan yang terdengar penting. Jadi mereka ciptakan posisi direktur visi khusus untuknya. Kantor sudut, gaji 7 dikit, tanpa tanggung jawab apapun. Setiap kali aku menunjukkan masalah arus kas atau kontrak berisiko, ibu langsung memotong dengan kalimat yang sama sejak kecil. Keluarga melindungi keluarga, Widya. Prabu punya visi. Kamu urus angkonya. Dan aku lakukan. 8 tahun penuh aku urus angko-angko itu. Aku tangkap pemasok yang memeras, renegosiasi pinjaman ban, menjaga perusahaan tetap untung saat pasar properti anjlok. Setiap kuartal aku serahkan lobo rekor. Dan setiap kuartal ibu tersenyum, menepuk punggung Prabu. "Lihat, ini sebabnya kita butuh ide-ide kamu, nak." Aku katakan pada diri sendiri itu tak opo.
Aku hebat dalam pekerjaanku. Aku menjaga perusahaan tetap hidup. Aku yang bertanggung jawab. Pasti itu berarti sesuatu. Ternyata tidak. Karena berapapun api yang kupadamkan, berapa juta yang kuselamatkan, aku tetap hanya cadangan, hanya pelengkap, orang yang disimpan untuk menjadi parasut jika anak emas butuh. Aku tak pernah menyangka mereka akan memintaku melompat tanpa parasut. 3 tahun lalu segalanya berubah. Prabu masuk rapat eksekutif Senin pagi membawa setumpuk rendering mengkilap dan mengumumkan dia menemukan masa depan Wijaya Mebel. Dia ingin membeli pabrik Lomo di Semarang yang tutup hampir 10 tahun seharga 15 miliar rupiah tunai. Visinya murni khayalan, ubah menjadi pabrik furnitur ramah lingkungan pertama di Indonesia, banjiri pasar dengan lini hijau, gandakan pendapatan dalam 18 bulan. Aku hitung angkonya sore itu juga. Bangunan butuh atap baru, kabel baru, segalanya baru. Persediaan Lomo rusak air dan usang. Pembersihan lingkungan sojo makan tambahan 4 miliar. Riset pasar menunjukkan furnitur eco premium sudah jenuh, margin tipis sekali. Aku susun presentasi 40 halaman dan masuk rapat dewan berikutnya siap membunuh kesepakatan itu. Ibu mendengar 5 slide pertama, lalu menutup binderku dan tersenyum seperti dulu saat Prabu kecil minta kuda poni. Widya sayang, kamu terlalu kecil berpikir lagi. Prabu punya visi. Dewan setuju dengannya. Setiap kursi di meja itu diisi orang-orang yang berteman 30 tahun dengan orang tuaku. Mereka voting setuju sebelum aku selesai bicara. Pembangunan tetap jalan. Uang mengucur lebih cepat dari yang diakui siapapun. Dalam 14 bulan kami 12 miliar over budget dan lini hijau baru tak laku. Bank mulai menagih covenant. Pemasok taruh kami di daftar kredit macet. Gaji karyawan hampir 2 kali hampir tak cair. Itulah saat ibu dan ayah mengajakku makan malam di rumah, hanya kami berempat. Mereka geser selembar jaminan pribadi di meja dapur, tambahan kredit 20 miliar, dan butuh tanda tanganku. Jika perusahaan gagal bayar, ban bisa sita rumahku, tabunganku, dana pensiunku, segala yang kubangun seumur hidup. Ibu pakai suara paling lembut. Kamu satu-satunya yang benar-benar paham keuangan, sayang. Jika kamu percaya pada keluarga ini seperti kami percaya padamu, kamu akan tanda tangan. Kita semua dalam satu perahu. Aku pandang kertas itu, lalu Prabu yang bersandar santai di konter sambil menyesap kopi seperti tak ada beban. Aku pandang ayah yang tak berani menatap mataku, dan untuk pertama kali dalam 36 tahun aku berkata, tidak. Kesunyian hanya 5 detik tapi terasa sejam. Wajah ibu mengeras. Baiklah, katanya. Jika kamu tak percaya penilaian adikmu sendiri, kami akan urus tanpa kamu. Pagi berikutnya, rapat Dewan Darurat mencabut seluruh wewenang tanda tanganku dan mencopotku dari semua komite. Kartu akses kantorku masih berfungsi, tapi sistem akuntansi mengunciku hanya bisa bocor laporan, tak bisa ubah apapun. Prabu kirim email perusahaan umum mengumumkan dia ambil alih strategi keuangan harian hingga pemberitahuan lebih lanjut. Tak ada yang melawan. Mereka berhenti mengundangku makan malam minggu. Ponselku tak lagi berdering kecuali pesan suara kantor yang tiba-tiba ditujukan ke Prabu. Saat aku lewat pabrik, obrolan mati. Bahkan resepsionis mulai panggil aku Bu Pratiwi bukan Widya. Aku menjadi hantu di perusahaan yang selama hampir 1 dekade aku jaga agar tetap bernapas. Malam-malam larut menjadi rutinitas baruku. Hesti, akuntan senior satu-satunya yang masih balas pesanku, mulai tinggal setelah semua pulang. Kami kunci lantai utama, matikan sebagian besar lampu, dan bekerja di ruang konferensi karena kantorku sudah direbut tim strategi baru Prabu. 2 laptop, 4 monitor, kopi tanpa henti, dan dengung pelan gedung setelah jam kerja. Kami mulai dari tempat yang jelas, pembayaran vendor, pengeluaran modal,
buku besar proyek Semarang. Awalnya semuanya tampak bersih, terlalu bersih. Faktur cocok dengan pesanan. Konfirmasi transfer sesuai mutasi ban. Jadwal penyusutan sempurna seperti buku teks. Itu bendera merah pertama. Tak ada perusahaan yang kehilangan uang sebanyak ini, tapi bukunya begitu rapi kecuali seseorang sangat keras bekerja agar terlihat demikian. Hesti tarik doto buku besar mentah sementara, aku silang cek setiap transfer besar dengan anggaran dewan. Minggu ketiga kami dapat daftar 37 pembayaran total hampir 9 miliar, yang tak pernah sampai ke lokasi Semarang. Uang itu mengalir ke 6 perseroan terbatas, yang tak pernah kami dengar. Kami gali lebih dalam. 4 terdaftar atas nama sepupu dari pihak ibu, 1 atas teman kuliah ayah dulu, 1 lagi atas pembantu rumah yang sudah kerja 20 tahun. Alamatnya hanya kotak pos atau lahan kosong. Rekening ban dibuka minggu yang sama saat pembelian pabrik Semarang. Uang masuk, diam 30 hingga 60 hari, lalu berpindah lagi. Potongan-potongan kecil ke entitas luar negeri, rekening trust, tempat yang tak bisa kami ikuti tanpa surat panggilan. Aku tahu kami menemukan sesuatu besar, tapi butuh bukti pasti. Ayah selalu simpan berangkas model lama di kantornya untuk uang tunai dan dokumen penting. Dia ganti kombinasi setiap tahun di hari ulang tahunnya, dan bangga hanya dia dan ibu yang tahu. Aku pernah lihat dia memutar dial saat aku 12 tahun dan tak pernah lupa urutannya. Kamis malam pukul 2 dini hari, kru pembersih sudah pulang dan satpam sedang patroli sisi lain pabrik. Hesti jaga pintu sementara aku buka brankas. Di dalam ada sertifikat saham asli, pistol yang kuharap tak pernah dipakai, dan 1 flash disk hitam bertuliskan cadangan 2021-2024 dalam tulisan tangan ayah. Aku colok ke laptopku dengan jantung berdegup kencang sampai kukira satpam akan mendengar. Flash disk itu berisi salinan cermin buku besar asli, yang tak pernah diperlihatkan ke auditor atau ban. Setiap faktur palsu, setiap transfer ke perusahaan cangkang, setiap penarikan berlabel, biaya konsultasi atau uang muka pemasaran tercatat sempurna. Selama 3 tahun terakhir, lebih dari 14 miliar rupiah diam-diam dipindah dari Twijaya Mebel ke rekening yang dikendalikan keluarga dan teman dekat. Hesti menatap layar dan berbisik satu-satunya hal yang bisa kami ucapkan. Mereka mencuri dari perusahaan sendiri untuk nutup bencana Prabu. Aku salin semuanya ke 2 flash disk terenkripsi, kembalikan yang asli tepat seperti sebelumnya, dan tutup brankas. Kami matikan lampu, keluar melewati meja resepsionis kosong, dan tak bicara lagi sampai di parkir, duduk di mobil masing-masing. Bukti odo di sakuku. Sekarang tinggal memutuskan opo yang akan kulakukan. Aku jadwalkan pertemuan untuk minggu. Aku kirim pesan terpisah ke ibu dan ayah, bilang mendesak dan hanya kami bertiga. Mereka setuju bertemu di rumah pukul 4 sore, mungkin mengira aku akhirnya siap minta maaf, dan tanda tangan apapun yang mereka sodorkan. Aku datang tepat waktu, masuk lewat pintu depan yang sama sejak kecil, dan menemukan mereka sudah menunggu di ruang tamu. Ibu duduk di sofa kulit besar dengan tangan terlipat. Ayah berdiri dekat perapian, gelas di tangan meski baru siang. Aku tak duduk. Kutaruh map coklat polos di meja kopi di antara kami dan tetap berdiri. Aku tak datang untuk bertengkar, kataku memulai. Aku datang karena masih ingin selamatkan perusahaan ini dan selamatkan kita semua. Aku punya semua transfer, semua perusahaan cangkang, semua faktur palsu selama 3 tahun terakhir, 14 miliar dipindah dari Wijaya Mebel ke rekening pribadi. Jika PAN atau Direktorat Jenderal Pajak lakukan audit sungguhan, kita tak hanya kehilangan perusahaan, tapi kehilangan segalanya, termasuk kebebasan kita. Aku buka map dan sebarkan cetakan di meja, halaman buku besar, transfer ban, dokumen pendirian cangkang. Aku lihat wajah mereka saat angka-angka itu meresap. Ibu bicara pertama, suara rendah dan tajam.
Berani sekali kamu masuk kantor pribadi ayahmu. Berani karena harus Odo yang lakukan, jawabku. Ini harus berhenti sekarang. Kita akui ke Dewan. Kita kembalikan uang. Kita restrukturisasi utang dengan jujur. Masih Odo jalan keluar jika kita bertindak hari ini. Ayah letakkan gelasnya keras hingga tatakan bergetar. Kamu pikir bisa mengancam kami di rumah kami sendiri? Bukan ancaman. Ini kebenaran. Aku beri kalian kesempatan memperbaiki sebelum aku terpaksa memperbaikinya untuk kalian. Ibu bangkit pelan, moto menyipit seperti dulu saat aku 8 tahun membawa lumpur ke karpet putihnya. Kamu selalu iri podo adikmu, selalu. Dan sekarang kamu rela hancurkan segala yang kami bangun hanya untuk buktikan kamu benar. Aku mencoba agar kita tak masuk penjara federal. Dia tertawa sekali, dingin dan pendek. Dengar baik-baik, Widya. Kamu bukan pahlawan di sini. Kamu pengkhianat. Keluarga melindungi keluarga. Kamu baru buktikan kamu tak pernah paham arti itu. Ayah maju selangkah, wajah merah. Mulai detik ini kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Jangan datang ke rumah. Jangan telepon. Jangan muncul di golo bulan depan pura-pura kamu masih termasuk. Kamu selesai. Aku pandang ibu menunggu sesuatu, opo sojo yang tunjukkan keraguan. Tak Odo. Ekspresinya murni es. Aku tutup map kosong, masukkan kembali ke tas, dan berjalan ke pintu. Tanganku pegang kenop saat ayah bicara lagi, lebih pelan. Serahkan semua salinan yang kamu buat, Widya. Kesempatan terakhir. Aku tak berbalik. Tidak. Aku keluar, tarik pintu tutup di belakang, dan berdiri di teras sebentar, menghirup udara dingin Surabaya. Rumah tempat aku besar tiba-tiba terasa seperti bangunan asing yang tak pernah kumasuki. Aku masuk mobil dan pergi tanpa menoleh lagi. Desember datang cepat. Golo akhir tahun menjadi acara terbesar yang pernah digelar Wijaya Mebel. Mereka sewa seluruh pusat konferensi baru, undang kuartet gesek dari Jakarta, pesan patung es, semuanya. Undangan dikirim ke setiap pemegang saham besar, setiap pejabat ban. Kami masih berutang ke setiap pemasok yang belum memblokir kami. Ibu ingin malam itu terasa seperti kemenangan. Aku tak berniat datang. Lalu undangan tiba di apartemenku dengan catatan tulisan tangan ibu. Keluarga harus hadir. Aku tahu artinya sebenarnya. Duduk diam senyum untuk kamera. Pura-pura semuanya baik-baik saja. Aku datang pakai gaun hitam somo yang kupakai di ulang tahun ayah ke-60. Rambut diikat ke belakang, tanpa perhiasan. Satpam melambai masuk karena namaku masih didaftar, meski tipis. Aku menyelinap lewat aula utama tempat Prabu sudah menguasai bar dan menemukan ruang VIP kecil di belakang panggung. Kosong. Sunyi. Sempurna. Aku letakkan laptop di meja samping, buka email yang sudah kusiapkan berminggu-minggu lalu. Baris subjek kosong. Daftar penerima, semua anggota dewan, semua investor institusi, semua petugas pinjaman, dan bagian penipuan Direktorat Jenderal Pajak di Surabaya. Lampiran, buku besar cadangan lengkap dari flash disk ayah, catatan ban, dan dokumen pendirian setiap cangkang. Timeline yang Hesti dan aku buat menunjukkan kapan uang keluar dan mendarat di mono. 5 menit sebelumnya dari parkir aku sudah kirim paket identik ke Jaksa Federal lewat teman kuliah. 1 klik sekarang dan lingkaran akan tertutup. Di aula utama lampu redup dan perkenalkan Prabu. Tepuk tangan menggelegar. Aku dengar suaranya melalui dinding tipis, halus dan percaya diri. Nodo somo saat dia jual bencana Semarang ke Dewan. Malam ini bukan hanya merayakan tahun rekor lagi, katanya. Ini tentang masa depan. Dan malam ini ibu dan ayah membuatnya resmi.
100% saham pengendali dipindah ke Soyo. Wijaya mebel tetap di tangan Wijaya, tepat di tempat seharusnya. Lebih banyak tepuk tangan, lebih keras kali ini. Gelas berdenting, seseorang mulai sorak namanya. Aku arahkan kursor ke kirim semua. Aku ingat gadis kecil yang ambil kesalahan lemari rusak. Remaja yang kehilangan ponsel karena kecelakaan yang tak dia lakukan. Wanita yang habiskan 8 tahun menjaga perusahaan ini bernapas sementara semua orang pura-pura tak melihat retakannya. Aku klik. 3 detik penuh tak ada yang terjadi. Lalu ponsel pertama bergetar. Lalu satu lagi. Dalam 10 detik suara notifikasi memenuhi ruangan, ratusan dering tumpang tindih seperti hujan deras di atap seng. Obrolan mati. Kepala menunduk ke layar. Seseorang di depan terkesiap keras hingga terdengar lewat mikrofon. Prabu masih tersenyum di panggung, menunggu gelombang tepuk tangan berikutnya yang tak pernah datang. Aku lihat lewat celah pintu saat Curtis, investor luar terbesar kami, membaca opo yang baru masuk inboxnya. Wajahnya memucat. Dia pandang lurus ke meja utama tempat ibu dan ayah duduk tersenyum untuk fotografer, lalu berbalik dan keluar tanpa kata. Prabu akhirnya sadar akan kesunyian. Semua baik-baik saja di luar sono, tanyanya setengah tertawa. Tak ada yang jawab. Keruntuhan lebih cepat dari yang siapa pun duga. Curtis tak hanya keluar. Dia berhenti di tengah aula, berbalik menghadap meja utama, dan bicara cukup keras hingga 3 baris depan mendengar. Mulai saat ini PRC Capital menjalankan semua hak terminasi dan mempercepat setiap pinjaman yang tersisa. Lalu dia pergi. Ponsel terus bergetar. 2 distributor regional langsung kirim pesan ke manajer akun mereka untuk hentikan pengiriman hingga pemberitahuan lanjut. Saat Prabu turun panggung, ban utama yang paling kami utangi sudah terima peringatan fraud otomatis dari pengaduan Direktorat Jenderal Pajak. Departemen Risiko mereka picu klausul covenant tersembunyi di perjanjian pinjaman. Pukul 21.17 malam, setiap rekening perusahaan dibekukan. Gaji, pembayaran vendor, jalur kredit hilang dalam 12 menit. Staf catering baru tahu cek terakhir mereka bonce saat masih memuat van. Kuartet gesek berkemas tanpa selesaikan penampilan. Satpam minta orang tuaku keluar dari acara mereka sendiri sebelum hidangan penutup disajikan. 18 bulan kemudian, proses kepailitan hanyalah formalitas. Pabrik Semarang dilelang umum dengan harga receh. Kantor pusat Surabaya disita dan dijual ke perusahaan logistik dari Jakarta. Ibu dan ayah kehilangan rumah karena penyitaan. Ban ambil rumah minggu yang sama saat perceraian selesai. Mereka bagi sisa uang setelah perintah pengembalian dono dan tak lagi bicara sejak hakim tanda tangan putusan. Resume Prabu kini membawa noda permanen, eksekutif di perusahaan yang runtuh karena pelanggaran keuangan terdokumentasi. Tak ada firma ekuitas swasta, tak ada pabrik, tak ada startup yang mau sentuh dia. Terakhir ku dengar dia jadi sopir ojek online di Bali pakai nama belakang berbeda di profil. Aku pindah ke Jakarta 3 minggu setelah golo. Sewa apartemen 1 kamar dengan pemandangan Teluk Jakarta, gantung lisensi akuntan publiku di dinding, dan buka Pratiwi Forensik Consulting, praktik akuntansi forensik kecil dengan tepat 2 karyawan, Hesti dan aku. Kami tolak lebih banyak klien dari Podo yang kami terima. Aku tidur 8 jam semalam untuk pertama kali dalam 1 dekade. Aku tak pernah terima telepon, pesan, atau email dari Ibu Rino, Ayah Budi, atau Prabu sejak malam aku keluar dari rumah itu. Aku tak akan pernah terima satu pun. Aku ganti nomor hari aku tanda tangan kontrak sewa di Jakarta. Warisan opopun, trust opopun, jaring pengaman yang mungkin mereka tinggalkan, aku tak pernah minta dan tak akan pernah. Beberapa keluarga tak runtuh karena orang luar. Mereka runtuh detik saat kambing hitam berhenti memikul beban.
Jika kamu pernah jadi orang yang menahan segalanya sementara yang lain pura-pura retak tak odo, aku ingin kamu tahu kamu boleh letakkan beban itu. Kamu boleh pergi. Kamu tak berutang apapun podo orang yang tak pernah melihatmu. Bukan kesetiaan, bukan maaf, bukan 1 menit lagi dari hidupmu. Malam itu digolo, saat notifikasi membanjiri ruangan seperti hujan deras. Aku duduk di ruang vape kecil itu dan menonton keruntuhan lewat celah pintu. Wajah ibu yang biasanya tenang kini pucat seperti kapas. Ayah yang selalu angkuh kini memegang gelas dengan tangan gemetar. Prabu turun panggung dengan langkah gontai, moto liar mencari-cari sumber bencana. Tak ada yang berani mendekatinya. Investor yang tadi bertepuk tangan kini berbisik-bisik dan menjauh. Satu persatu mereka keluar, meninggalkan aula yang tadinya penuh sorak kini sunyi seperti kuburan. Aku tutup laptop pelan, masukkan ke tas, dan keluar lewat pintu belakang. Udara malam Surabaya terasa lebih segar dari biasanya. Aku tak lagi bagian dari keluarga itu. Dan untuk pertama kali, aku merasa bebas. Keesokan harinya berita sudah menyebar ke seluruh industri furnitur Jawa Timur. Koran lokal memberitakan skandal keuangan besar di Wijaya Mebel. Saham yang masih dimiliki publik anjlok 70% dalam 1 hari. Ban-ban memanggil pinjaman lebih awal. Pemasok menuntut pembayaran tunai. Karyawan mulai keluar berbondong-bondong karena gaji tak cair. Prabu mencoba konferensi pers darurat, tapi tak ada wartawan yang datang. Dia hanya berdiri di depan mikrofon kosong dengan wajah merah padam. Ibu dan ayah mengurung diri di rumah, telepon tak diangkat. Aku tak pernah kembali ke pabrik. Aku tak perlu. Semua yang kubutuhkan sudah kukirimkan malam itu. 18 bulan berlalu seperti angin. Proses kepailitan berjalan lambat tapi pasti. Lelang pabrik Semarang hanya dapat harga 20% dari nilai asli. Kantor pusat Surabaya dibeli perusahaan pengiriman dari Jakarta. Rumah orang tuaku di daerah elite di Sitoban. Mereka pindah ke apartemen kecil di pinggiran, hidup dari sisa tabungan yang tak banyak. Perceraian mereka final di pengadilan agama, tak ada lagi foto keluarga di dinding. Prabu menghilang dari Surabaya. Terakhir aku dengar dia tinggal di Bali, jadi driver aplikasi ride-hailing, pakai nomor palsu agar tak diingat siapapun. Tak ada lagi mobil mewah, tak ada kantor sudut, tak ada visi yang dia jual. Hanya helm dan motor yang dia naiki setiap hari. Sementara itu di Jakarta, hidupku mulai baru. Kantor kecil Pratiwi Forensik Consulting di lantai 12 gedung perkantoran Sudirman mulai ramai. Klien pertama datang dari perusahaan manufaktur yang curiga ada penggelapan. Hesti dan aku kerjakan kasus itu dalam 2 minggu dan temukan kebocoran 8 miliar. Berita itu menyebar di kalangan akuntan forensik. Telepon mulai berdering. Kami tolak kasus yang tak sesuai nilai, pilih hanya yang punya dampak nyata. Aku belajar menikmati pagi tanpa rapat dewan, sore tanpa khawatir utang jatuh tempo. Udara Jakarta, yang padat lalu lintas terasa seperti kebebasan. Aku tak lagi harus membuktikan diri pada orang yang tak pernah menghargaiku. Kadang malam aku duduk di balkon apartemen, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, dan mengingat malam galau itu. 1 klik. 1 email. Semua berubah. Aku tak merasa bersalah. Aku merasa lega. Selama bertahun-tahun aku jadi tameng, jadi penyapu, jadi orang yang selalu disalahkan. Malam itu aku hanya mengembalikan keadilan yang seharusnya. Keluarga memang melindungi keluarga, tapi hanya jika keluarga itu melindungi semua anggotanya. Mereka memilih melindungi Prabu. Aku memilih melindungi kebenaran. Hesti pernah bertanya mengapa aku tak langsung serahkan bukti ke polisi sejak awal. Aku jawab karena aku masih ingin beri mereka kesempatan.
Aku masih berharap ada sedikit cinta keluarga yang tersisa. Ternyata harapan itu sia-sia. Mereka pilih harta, pilih nama baik palsu, pilih anak emas daripada anak perempuan yang selama ini menjaga mereka. Jadi aku pilih diriku sendiri. Sekarang, ketika klien baru datang dan menceritakan kisah serupa, aku dengar dengan sabar. Aku tahu rasa tak terlihat di keluarga sendiri. Aku tahu rasa dipakai lalu dibuang. Dan aku tahu kekuatan satu keputusan berani. Tak perlu balas dendam besar. Cukup kebenaran yang terungkap di saat yang tepat. Karma tak butuh waktu lama. Karma datang saat kamu berhenti memikul beban yang bukan milikmu. Di Jakarta, aku mulai bertemu teman-teman lama dari universitas. Kami minum kopi di kafe pinggir jalan, tertawa tentang masa lalu. Tak ada lagi tekanan untuk jadi yang bertanggung jawab. Aku belajar menari salsa di kelas malam, ikut yoga di taman, bahkan mulai menulis jurnal pribadi. Hidup yang selama ini kuhabiskan untuk menyelamatkan perusahaan kini kuhabiskan untuk menyelamatkan diriku sendiri. Dan rasanya lebih manis daripada lobo rekor monopun. Kadang aku bertanya-tanya apa yang dilakukan ibu, ayah, dan Prabu sekarang. Apakah mereka saling menyalahkan? Apakah mereka pernah menyesal? Mungkin. Tapi penyesalan tak mengembalikan 50 tahun yang hancur. Penyesalan tak mengembalikan kepercayaan yang mereka rusak. Mereka pilih jalan itu. Aku pilih jalan keluar. Dan aku tak akan pernah menoleh ke belakang. Cerita ini bukan tentang kebencian. Ini tentang kebebasan. Tentang saat kamu akhirnya meletakkan beban yang selama ini kau pikul sendirian. Tentang saat kamu sadar bahwa darah tak selalu berarti loyalitas. Keluarga sejati adalah mereka yang melihatmu, menghargaimu, dan tak pernah memintamu hancur demi mereka tetap utuh. Malam itu di Surabaya, saat aku keluar dari ruang VIP dan berjalan melewati aula yang kacau, aku tak lagi merasa kecil. Aku merasa besar. Aku merasa utuh. Satu klik telah mengakhiri babak lama. Dan babak baru, di Jakarta, baru saja dimulai. Dengan kepala tegak, hati ringan, dan masa depan yang akhirnya milikku sepenuhnya.